Baik, tunggu sebentar ya Pak. Ya. Saya siapkan dulu. Makasih ya Mbak. Ya. Obatnya lagi disiapin, Sal. Oh ya, perut kamu gimana? Masih sakit gak? Enggak kok. Aku udah baik-baik aja. Bagus. Bagus, Sal. Maaf ya bikin kamu sempat panik tadi, Mas. Kamu jangan minta maaf dong, Sal. Itu kan anak aku juga. Aku ayahnya. Jadi aku wajib untuk menjaga anak kita. Sal, setelah tadi kita melihat anak kita dan kita mendengarkan detak jantungnya yang begitu keras dan sehat, apa kamu masih tega, Sal, melanjutkan proses perceraian kita? Apa kamu masih tega, Sal, membiarkan anak kita bertumbuh besar tanpa dampingan ayahnya? Aku tahu, Sal, kamu adalah wanita hebat, wanita yang kuat, dan itu gak perlu diraguin lagi. Aku tahu. Tapi bukannya seorang anak itu tetap membutuhkan sosok ayah dan ibunya ya? Secara lengkap. Dan kamu tahu kan, Sal, perceraian itu bukan hanya gak akan mudah untuk kita, tapi juga untuk anak kita. Dan bahkan bisa menjadi luka juga untuk anak kita. Aku minta waktu ya untuk pikirkan semuanya, Mas. Aku akan menunggu dengan sangat berharap. Kenapa? Kaget ya? Ya, saya sengaja datang pagi-pagi ke sini dan tadi sebelumnya saya udah ngobrol sama dokter. Syukurlah, kamu udah berpulang. Jadi saya datang ke sini untuk jemput kamu pulang ke rumah saya. Yuk, saya bantu kamu. Enggak mau. Aku nggak mau pulang ke rumah kamu. Kamu tahu nggak? Rumah kamu itu seperti neraka rasanya. Maksud kamu apa sih? Rumah saya seperti neraka. Irish, saya perlakuan kamu di rumah saya dengan hormat, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dan bahkan saya buat kamu seperti ratu di rumah saya. Kamu nggak salah, Roy. Kamu memperlakukan aku seperti ratu dengan hormat dan lembut. Kamu lupa apa yang kamu lakuin sama aku waktu di hotel? Hah? Kamu memperlakukan aku seperti perempuan murahan, Roy. Bahkan perempuan murahan sekalipun nggak mau diperlakukan seperti itu. Kamu tahu nggak sih? Iris, kamu harus lihat semua kejadiannya dong.
Saya kan udah bilang sama kamu, saya terpaksa melakukan itu supaya kamu berhenti untuk berpikir meninggalkan saya. Lagian saya tetap hormat loh sama kamu. Saya cari kamar yang bagus buat kamu. Saya perlakukan kamu dengan baik. Dan ingat, kamu ini tetap menjadi istri saya. Jadi saya berhak atas kamu. Kamu salah, Roy. Aku memang istri kamu sekarang statusnya. Tapi aku juga punya hak sebagai istri, sebagai manusia. Kalau aku bilang enggak, ya enggak. Kenapa kamu harus paksa? Iris, ayolah. Kamu gak usah pura-pura sok menjadi pembela hak wanita. Karena saya tahu, kamu menolak saya, kamu minta cerai dari saya, karena kamu mau bersatu dengan Kelvin, si pemerkosa itu. Ya kan? Terserah deh, kamu mau ngomong apa. Intinya aku gak mau pulang ke rumah kamu. Aku mau pulang ke rumah papa aja. Iris, kata dokter kamu sudah boleh pulang ya. Ayo, papa sengaja datang mau jemput kamu. Iya, Pak. Karena emang aku juga mau pulang ke rumah papa. Aku gak mau pulang ke rumah Roy. Oh tentu saja, kamu pulang ke rumah papa. Kamu kan anak papa. Dan kalau kamu sudah nggak nyaman tinggal di rumah orang lain, tempat kamu pulang ya ke rumah papa. Pak, saya ini bukan orang lain. Saya ini suami dari anak papa. Itu artinya saya juga anak papa dong. Ya kalau memang Iris mau tinggal di rumah papa, silakan aja. Saya nggak akan halangi. Tapi saya akan ikut tinggal di rumah papa juga. Apa-apaan kamu, Roy? Kamu pikir saya mau dan sudi nerima kamu di rumah saya? Nggak bisa. Sudi nggak sudi, setuju nggak setuju, saya akan ikut kemanapun Iris pergi. Jadi kalau memang Iris mau tinggal di rumah papa, saya juga akan tinggal di sana. Dimanapun Iris tinggal, saya akan tinggal. Ya nggak apa-apa, saya nggak harus kamar sama Iris pun, saya nggak peduli. Terserah. Jelas aku gak mau pulang ke rumah kamu. Aku tetap mau pulang ke rumah papa aja. Nggak bisa begitu, Roy. Saya nggak mau kamu tinggal di rumah saya. Dan saya nggak mau ada orang asing yang tinggal di rumah saya. Orang asing? Ya kalau memang papa masih nganggap saya orang asing, saya akan paksa Iris untuk tetap tinggal di rumah saya. Iris, ayo. Gak mau. Semua terserah papa. Papa izinkan saya untuk tinggal di rumah papa, atau saya akan paksa Iris tetap pulang ke rumah saya. Kurang ajar si Roy. Berani dia menantang aku. Padahal dulu dia cuma pegawai rendahan di kantor William. Tapi daripada Iris yang di rumah Roy, lebih baik Roy di rumahku. Jadi aku dan Ayunda bisa menjaga Iris. Ya udah, kamu boleh ikut ke rumah saya. Tapi awas dan ingat, kalau sampai kamu macam-macam sama Iris, kamu sendiri yang akan menanggung akibatnya. Oke. Ayo Iris. Kamu gak akan bisa lepas dari pelukan saya, Iris. Saya akan ikutin semua permainan kamu, karena saya gak mau kehilangan kamu. Iya, jadi rencana saya seperti itu, Pak. Pagi, Bu Salma. Selamat pagi, Bu Salma. Maaf kami sudah pagi-pagi kesini. Maaf, Bu, saya nggak sempat chat. Dan bos saya mau bicara sama Bu Salma. Maaf saya mengganggu waktunya Ibu Salma, tapi ada yang mau saya bicarakan. Pria ini memang bukan Pak Erlangga. Tapi karena wajah mereka mirip sekali. Aku nggak bisa kehilangan rasa takut dan trauma ini. Kalau Ibu Salma nggak keberatan, kita boleh bicara di suatu tempat yang agak private mungkin. Pak Manggala sangat sopan
Gak masuk akal juga kalau aku tolak. Dia kan hanya mau bicara. Ya, silakan Pak Manggala bicara di ruangan saya aja. Baik. Silakan duduk dulu ya Pak. Saya mau nyalakan AC dulu. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.